Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang mengikuti lomba M2IQ, makalah ilmiah Al-Quran. Pertanyaan pertama adalah apa bedanya makalah sains dan makalah ilmiah Al-Quran? Kalau kita membuat makalah sains, teori sebagai parameter, sebagai perspektif untuk mengukur dan menguji sesuatu antara fakta dan realitas. Kalau M2IQ adalah makalah yang ditulis dengan mengeksplorasi makna-makna Al-Quran sebagai sumber utama teori. Makanya di dalam menulis ilmiah Al-Quran kita menganut 3 paradigma. Yang pertama, untuk mengungkap makna Al-Quran kita menggunakan metode tahlili. Metode ini menerobos lebih dalam dengan memanfaatkan asbabun nuzul ayat, logika bahasa, struktur ayat, itu sebagai pintu masuk untuk mengeksplorasi makna-makna Al-Quran. Yang kedua, kita menggunakan pendekatan muqarrah, di mana kita membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, lalu kita mengambil sebuah kesimpulan. Dan yang ketiga adalah pendekatan maudhu'i, model memahami Al-Quran dengan mengumpulkan tema-temanya, lalu kemudian menjelajahi makna-makna di balik tema itu, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan. Dan yang keempat itu kita menggunakan metode tafsir secara bahasa, di mana kita menggunakan pendekatan nahwu shorof, lalu kemudian kita membuka makna-makna Al-Quran, apa sebenarnya yang kita tuju. Nah, itu mungkin yang menjadi pengantar perbedaan makalah saintifik dan makalah ilmiah Al-Quran. Dalam menyusun sebuah konsep latar belakang untuk makalah ilmiah Al-Quran, pertama adalah kita mengamati gejala-gejala sosial, gejala-gejala antropologis, gejala-gejala sosiologis, gejala-gejala psikologis yang terjadi di dalam Al-Quran. Kebetulan tahun ini, tahun 2024, MTQ itu mengambil 2 tema. Yang pertama, ketahanan keluarga dan peran media digital dalam membangun peradaban kebangsaan. Nah, misalnya kita mengambil tema, salah satu judul misalnya, pesan-pesan hikmah surah Al-Mudaththir di dalam Al-Quran dalam memperkuat ketahanan keluarga. Nah, ayat ini kita gali ketika melihat fenomena. Misalnya ketika kita melihat fenomena bahwa keruntuhan sebuah negara itu diakibatkan kehancuran sebuah keluarga. Artinya kita mendapatkan asumsi bahwa ketika keluarga kokoh, maka masyarakat menjadi kokoh, bangsa akan menjadi kokoh. Nah, kita melihat fenomena tren hidup, momentum apa yang terjadi, lalu kemudian misalnya kita amati, kita apa masalahnya, kita membuat pemetaan sosial, lalu kemudian apa gejala dalam lingkungan keluarga saat ini, bagaimana membuat pemetaan masalahnya, lalu kita melihat yang belum terselesaikan masalah apa, yang belum ditafsirkan di dalam Al-Quran itu apa saja. Adapun sains, teori-teori sains itu sebagai penunjang. Dia alat bantu teori, tapi dia bukan satu-satunya alat untuk memahami Al-Quran, tapi dia alat bantu. Nah, di paragraf kedua, kita bisa kemukakan yang terjadi 5 tahun terakhir, peneliti ini membahas tentang keluarga ini, hasil risetnya kayak begini, 2001, 2002 misalnya, 2003 dan lain sebagainya. Nah, paragraf keempat kita tampilkan data-data masalah yang terjadi dan sampai selama ini belum diselesaikan. Nah, bagaimana kita bisa mencari di Google Scholar sebagai data untuk membedakan bahwa ini benar-benar belum pernah diteliti. Lalu kemudian apa kerusakannya, gap yang terjadi antara konsep Al-Quran yang ideal untuk mencapai sebuah kesuksesan atau kesejahteraan dan ketahanan keluarga, lalu kemudian praktek yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, sehingga sulit terwujud ketahanan keluarga. Nah, itu yang kita deskripsikan di dalam latar belakang. Selanjutnya di
paragraf kelima itu juga kita bisa mendeskripsikan beberapa peneliti yang sudah menulis membahas tentang keluarga sakinah terkait dengan eksplorasi dia memahami ayat-ayat ketahanan keluarga di dalam Al-Quran, berapa kali dia temukan ayat tentang keluarga sakinah, ketahanan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di paragraf ke-6 itu kita memberikan satu statement cara pandang bahwa ayat ini kita akan memahami dengan menggunakan cara pandang maudhu'i untuk mengungkap hal-hal yang selama ini tidak terungkap. Nah, itu bisa disentil sedikit di dalam latar belakang. Nah, di paragraf 7 kita harus sampaikan kepada pembaca bahwa kajian ini menggunakan metode penulisan seperti ini supaya arah sistematikanya itu dia runtut dari apa masalah yang kita ingin capai, bagaimana cara membedah masalah itu, lalu kemudian hipotesis pemikiran yang kita akan bangun sehingga karya pemikiran kita itu benar-benar baru. Metode dan teori yang dipakai dalam menggunakan tafsir, pilihan tafsir seperti apa, bisa tafsir tahlilika, tafsir ijmali, tafsir muqarram, dan tafsir maudhu'i sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quranul Karim dan hadis dalam mengungkap persoalan-persoalan yang kita akan kaji. Nah, sebelumnya kita tutup dengan paragraf yang terakhir, paragraf ke-8 dan lain sebagainya. Nanti terserah Anda mau bikin paragraf berapa, itu terserah Anda. Tapi di akhirnya kita merumuskan satu pokok masalah yang kita akan bahas. Dan pokok masalah itu karena terlalu luas, nah biasanya kita rinci menjadi sub-sub masalah. Misalnya masalah pertama adalah bagaimana gambaran persoalan yang kita akan kaji. Ada ruang lingkup, kita batasi di situ. Lalu kemudian bagaimana menemukan konsep di dalam mengeksplorasi makna-makna Al-Quranul Karim. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kontribusi pemikiran kita. Lalu kemudian kita teliti kebaruan ide atau novelty daripada kajian-kajian eksplorasi makna Al-Quran dalam menulis makalah ilmiah Al-Quran. Ketika rumusannya 3, maka tujuannya juga pasti 3. Jadi tujuan pertama apa, tujuan kedua apa, tujuan ketiga apa. Lalu kemudian metode, kita susun metode penelitian yang kita gunakan untuk memahami Al-Quran. Lalu kemudian kita bantu dengan teori-teori saintifik yang sudah teruji tentunya, sehingga ketika karya pikiran kita benar-benar asli, keaslian pikiran kita adalah sesuatu yang berharga dalam menulis karya ilmiah Al-Quran. Demikian saudara, Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.